Selamat pagi calon peserta didik SMA Negeri 1 Wonogiri. Ini kami memberikan video tutorial bagaimana untuk mendaftar untuk memilih sekolah ya, tepatnya untuk memilih jalur setelah CPD sekalian melakukan kemarin pengajuan akun, kemudian verifikasi berkas, aktivasi, kemudian ini kita coba untuk memilih sekolah. Jadi yang perlu dilakukan memilih sekolahnya yaitu kita menggunakan browser yang ada. Bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Chrome ataupun yang lainnya. Yang mana saja yang CPD sekalian punya di laptopnya masing-masing atau di PC-nya masing-masing atau di HP-nya masing-masing, silakan. Kemudian kalau kita coba simulasikan menggunakan Chrome, jadi ini. Kemudian kita pilih di websitenya ppdb.jatengprof ppdb.jatengprof.go.id. Oh, kurang i. Nah, silakan masuk di situ. Kemudian nanti tampilannya website akan seperti ini. Kemudian kita coba memilih, misalkan mendaftar menggunakan jalur prestasi, maka di sini bisa diklik di prestasi. Kemudian di sini di kanan atas itu ada tombol daftar, silakan diklik daftar. Nah, kemudian di sini ada aktivasi dan ada login. Yang belum aktivasi silakan diklik aktivasi terlebih dahulu. Yang sudah melakukan aktivasi silakan diklik login. Ada yang bertanya apa bedanya sudah melakukan aktivasi atau belum. Kalau sudah melakukan aktivasi berarti dia sudah membuat password. Kalau dia belum membuat password berarti belum melakukan aktivasi. Karena ini sudah melakukan aktivasi maka kita klik di login. Kemudian masukkan nomor peserta. Nomor peserta ini diperoleh dari kertas atau dari NISN-nya atau kertas yang didapatkan dari bukti verifikasi dari sekolah yang tempat CPD melakukan verifikasi. Ini saya masukkan, saya contohkan, saya pinjam salah satu akun CPD ini untuk mensimulasikan ini. Kemudian passwordnya, ini password dari mana? Ini password yang CPD buat saat melakukan aktivasi akun. Silakan diklik login. Kemarin banyak pertanyaan, Pak, saya coba masuk atau saya coba pengajuan akun tapi kok kode keamanannya ditolak terus. Silahkan di refresh yang di sini. Atau jika di refresh terus-menerus tidak bisa, coba menggunakan browser yang lain. Ini saya klik login. Nah, kemudian di sini calon peserta didik akan diminta untuk membuat password. Ini password apa? Password yang baru. Jadi sebelum memilih sekolah, supaya tidak nanti menjadikan masalah atau dipilihkan oleh orang lain, maka untuk tahun ini diminta untuk membuat password baru. Jadi isikan password adik-adik yang lama di sini, kemudian nanti isikan password barunya. Ini coba saya isikan. Kemudian silakan diklik lanjut. Tapi perlu diingat sebelum diklik lanjut, hafalkan password dan password yang baru yang dibuat. Jangan sampai nanti lupa. Kemudian diklik lanjut. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Apakah benar Anda ingin melakukan ubahan kata sandi? Silakan diklik OK. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang berisi data dari CPD sekalian, dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, sekolah, tahun lulus, dan seterusnya. Informasi sampai ke bawah dan nilai. Kemudian di sini boleh
melakukan pilih sekolah. Nah, tadi juga banyak yang bertanya di grup Telegram, apakah pilih sekolah ini satu? Jadi saya jelaskan lagi sedikit bahwa pilih sekolah untuk SMA negeri itu bisa melakukan 2 pilihan. Tetapi 2 pilihan ini satu di dalam zona dan satu di luar zona dengan jalur yang berbeda. Jadi misalkan dari rumahnya di Wonogiri kemudian mendaftar zonasi di SMA 1, prestasi di SMA 2 atau sebaliknya bisa atau tidak? Tidak, karena aturannya satu di dalam dan satu di luar. Jadi misalkan rumahnya dari Batu Retno, kemudian ingin mendaftar di SMA Negeri 1, kemudian mendaftar di SMA Negeri 1 lewat jalur prestasi, dan SMA Negeri 2, SMA Batu Retno dengan zonasi itu bisa. Akan tetapi nanti perankingannya itu dari zonasi dulu, kemudian afirmasi, kemudian prestasi. Jadi untuk memilih SMA Negeri 1 Wonogiri ada baiknya memilih satu, saya sarankan untuk memilih satu jalur dulu. Jadi pilihlah SMA Negeri 1 Wonogiri jalur prestasi. Nah, kemudian jika nanti tergeser, itu bisa ubah pilihannya, akan kami simulasikan juga. Ini misalkan dari SMP Sidoarjo kita akan memilih SMA Negeri 1 Wonogiri. Di sini akan muncul semua SMA di Jawa Tengah. Nah, bisa memanfaatkan fitur cari di sini. Silahkan diklik Wonogiri atau langsung SMA N1 Wonogiri boleh. Dicarilah di sini akan muncul. Kalau saya mengklik Wonogiri akan muncul semua yang ada di SMA yang ada di Wonogiri. Kemudian saya pilih SMA Negeri 1 Wonogiri. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini, kemudian silahkan diklik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, di sini akan ada seperti ini. Koordinat sekolah pilihannya SMA Negeri 1 Wonogiri. Kemudian diklik saya setuju pernyataan di atas, kemudian silakan diklik lanjutkan. Kemudian silakan dicetak bukti pendaftaran. Ini bisa diklik cetak. Nah, bukti pendaftaran ini nanti digunakan saat calon peserta didik diterima di sekolah yang calon peserta didik pilih. Jadi ini wajib disimpan. Kemudian nanti jika tidak tersimpan nanti seperti apa kita coba contohkan. Kemudian ini bisa langsung di print, kalau adik-adik punya printer di rumah langsung masukkan printernya apa. Jika tidak bisa, adik bisa save di PDF dulu nanti untuk di print di tempat lain. Ini saya contohkan untuk di save di dalam PDF. Di save, nah, maka ini sudah ada di sini, selesai. Nah, seperti ini. Ini saya coba keluar. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau lupa tidak dicetak seperti apa? Silahkan diklik tadi di jalurnya prestasi, kemudian di sini daftar. Nah, di sini akan muncul lagi. Nah, adik-adik akan login lagi. Kalau belum keluar akan muncul seperti ini. Tapi kalau sudah keluar silakan adik-adik login lagi seperti tadi. Nah, di bawah ini ada tombol cetak pendaftaran. Jadi adik-adik bisa mencetak pendaftaran lagi, klik dicetak. Nah, silakan di save lagi. Jadi kalau lupa untuk tidak menyimpan atau belum mencetak tidak perlu khawatir, silakan login lagi, silakan masuk lagi di jalurnya login, kemudian cetak di sini. Itu. Selanjutnya saya contohkan lagi, jika kemudian peserta didik ingin merubah pilihannya. Jadi dari prestasi sama 1, kemudian nanti kemungkinan misalkan terlempar. Contohnya terlempar itu seperti apa? Simpelnya atau mudahnya, ada hasil seleksi, ada di link hasil seleksi yang sudah kami share di grup Telegram, itu bisa diklik. Jika nama CPD masih ada di situ, maka CPD itu masih masuk dalam rankingan atau masih masuk atau terkualifikasi menjadi siswa SMA Negeri 1 Wonogiri. Jika nanti namanya sudah tidak ada di hasil seleksi itu atau di jurnal itu, berarti dia sudah terpental dari jalur itu. Misalkan CPD ini tadi mendaftar prestasi, kemudian dia sudah terpental, kemudian ingin merubah prestasi di SMA Negeri 2 Wonogiri. Jadi ini dari prestasi ke prestasi ya. Caranya seperti apa? Ya sudah, masuk ke beranda tadi, kemudian diklik yang jalur pertama kali didaftarkan prestasi, maka buka prestasi lagi. Kemudian di sini ada klik tombol daftar, silakan diklik, nanti akan muncul seperti ini. Kalau tidak muncul seperti ini, minta untuk login, silakan diklik login dengan password baru yang sudah dibuat. Kemudian di sini tinggal diubah pilihan. Nah, misalkan tadi SMA Negeri 1 Wonogiri, nah ini kita ubah.
kita ubah setelah tadi di close misalkan menjadi SMA Negeri 2 Wonogiri juga. SMA 1 tidak diterima, kemudian mendaftar di SMA Negeri 2 Wonogiri. Nah, maka tinggal dipilih. Kemudian diklik lanjutkan. Selesai. Diklik lagi, kemudian lanjutkan, kemudian silakan dicetak. Selesai. Itu untuk merubah pilihan sekolah di dalam satu jalur. Kemudian jika ingin merubah sekolah tetapi merubah jalur, misalkan ini tadi di SMA 1 tidak masuk dalam jurnal atau tidak terkualifikasi, di SMA 2 kemudian juga terpental, ingin merubah ke zonasi, caranya bagaimana? Ya silakan diklik di jalur prestasi tadi, di jalur yang pertama didaftar, yang awalnya didaftar yang masih berlaku. Kemudian di sini ada pilihan batal pendaftaran. Silakan diklik batal. Intinya dia berarti batal dari SMA Negeri 2 jalur prestasi yang ingin diubah ke jalur lain. Diklik batal pendaftaran, kemudian masukkan passwordnya. Oke, sudah batal. Di sini sudah tidak memilih lagi. Di sini ada tombol pilih sekolah lagi. Berarti ini dia sudah membatalkan pendaftaran dia di jalur prestasi. Dia kemudian ingin mendaftar di zonasi, maka zonasi reguler, maka silakan diklik di zonasi reguler. Nah, di sini kemudian juga sama, diklik daftar di sini, kemudian di bawah ada pilih sekolah. Nah, terus ini ya juga jadi pertanyaan, apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona yang masih tersisa kuota saat Anda sudah tidak diterima? Ini maksudnya bagaimana? Jika kita memilih SMA 1 Wonogiri jalur zonasi, kemudian tidak diterima atau jaraknya jauh, tidak terpental lah dari hasil seleksi, maka nanti misalkan SMA Negeri 1 kosong atau SMA Negeri 2 atau SMA Negeri 3 yang dalam zona itu masih kosong, peserta didik ini mau nggak disalurkan ke sana? SMA 1 misalkan sudah penuh, tidak terpental, kemudian nanti SMA 3 kurang murid. Lah, mau nggak dia disalurkan di SMA 3? Kalau di SMA Negeri 3 juga kuotanya tidak terpenuhi. Jadi misalkan saya konfirmasi ya bersedia, kalau tidak ya silakan dipilih tidak. Saya lebih baik di swasta saja ya silakan dipilih tidak. Kalau saya masih mengharapkan sekolah di SMA negeri ya dipilih ya bersedia. Kalau misalkan ada nanti akan dimasukkan. Kemudian diklik lanjutkan. Nah di sini pilih. Nah ini sekolah yang muncul ini tidak semua sekolah, berbeda dengan prestasi. Kalau prestasi bisa memilih semua sekolah, tapi kalau zonasi ya sudah sesuai zonasi yang ada di rumahnya tersebut. Karena ini rumahnya Kecamatan Sidoarjo ya maka bisa memilihnya Girimarto, Sidoarjo atau Jatisrono. Ini saya milih yang dekat karena rumahnya Girimarto, saya pilih sama Girimarto. Kemudian diklik lanjutkan. Nah kan muncul begini. Radiusnya berapa, bobot zonasinya dalam zonasi, kemudian ya seperti tadi di checklist setuju dengan pernyataan di atas, kemudian lanjutkan, kemudian dicetak. Oke, sudah, itu contoh yang bisa saya berikan. Misalkan lagi ada kasus lagi ingin merubah lagi, ya maka kita kembalikan di awal dulu, misalkan seperti ini. Kemudian zonasi pengen ngubah lagi, oh pengen lagi afirmasi deh, coba afirmasi ya, maka yang terakhir kita gunakan, jalur yang terakhir digunakan kan tadi zonasi reguler, diklik dulu zonasi reguler, kemudian silakan masuk di daftar, kalau sudah muncul seperti ini ya sudah, kalau belum silahkan login, kemudian di sini batal pendaftaran lagi, karena kita mau pindah jalur, silakan di batal pendaftaran, masukkan password. Oke, sudah. Kemudian kita mau coba daftar lewat afirmasi. Kebetulan ini bisa mendaftar CPD yang saya gunakan akunnya ini bisa mendaftar untuk menggunakan afirmasi ya. Silakan diklik di afirmasi di sini. Nah, ini bisa pilih sekolah. Silakan dipilih. Afirmasi juga bisa milih semua sekolah ya. Jadi semua sekolah akan muncul di sini. Tidak seperti zonasi yang hanya bisa milih di zonasinya. Kemudian milih SMA Negeri 1 Wonogiri lagi di jalur zonasi, di jalur afirmasi. Silakan diklik lanjutkan, kemudian dicentang atau di checklist, kemudian lanjutkan, kemudian silakan dicetak bukti pendaftaran. Oke, itu yang bisa saya informasikan. Jadi jika lupa tadi saya ulangi sebentar lagi. Jika tadi lupa untuk mencetak tidak perlu khawatir, tidak perlu tanya, tinggal masuk ke jalurnya yang didaftar, kemudian diklik di daftar, nanti login, nanti di bawah ada tombol cetak pendaftaran. Apakah mencetak pendaftaran harus saat ini? Tidak, nanti juga boleh.
Yang penting nanti saat daftar ulang, digunakan untuk daftar ulang, silakan untuk dicetak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya cuplik sedikit tentang hasil seleksi. Jadi hasil seleksi di sini misalkan afirmasi atau zonasi, kita contohkan yang zonasi reguler, kemudian hasil seleksi bisa diklik di sini. Kemudian bisa dipilih sekolah. Kemudian saya coba Wonogiri. Terus kemudian ada SMA Negeri 1 Wonogiri, maka hasil seleksinya akan seperti ini. Atau untuk mempermudah, saya juga sudah sertakan linknya di grup Telegram, tinggal diklik sudah muncul ke halaman ini. Nah, nanti akan lihat seperti ini. Kalau nama-namanya masih ada di sini, nama CPD masih ada di sini, berarti ya masih sampai saat ini masih diterima menjadi siswa SMA Negeri 1 Wonogiri dalam proses seleksi ini. Tapi nanti jika namanya sudah terpental atau tidak ada di dalam hasil seleksi, berarti ya dia sudah terpental. Maka monggo boleh tetap di sini melihat peluang apakah nanti bisa tergeser lagi, masuk lagi, atau mengubah pilihannya bisa. Jadi untuk melihat apakah masih aman atau terpental atau tidak ya di jurnal hasil seleksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mempermudah calon peserta didik untuk memilih dan mengubah pilihan. Terima kasih.